Oke guys, welcome back to my channel, di channel Kuat. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera teman-teman ya, dimana alat ini bisa digunakan untuk merekam sebuah video ataupun kita menangkap suatu foto gitu ya, atau menangkap suatu gambar. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Bipro ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Kuat teman-teman. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang apa itu kamera Bipro ini ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi kamera Bipro itu adalah sebuah kamera yang diprioritaskan digunakan di luar ruangan teman. Ya walaupun di dalam ruangan juga bisa, tetapi kamera ini sangat cocok digunakan untuk di luar ruangan gitu ya teman-teman ya. Karena kameranya ini juga sangat fleksibel banget dan ukurannya itu lumayan kecil juga. Oke, jadi kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu. Nah, di bagian depan sini dia tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Dan untuk harganya juga di 1.290.000 ya. Dan di sini juga harganya ini lumayan juga ya. Di 1.200.000-an, 1.3 lah. Kemudian di sini untuk foto-foto ini adalah foto dimana kamera ini cocok digunakan teman-teman. Yang pertama bersepeda di gunung dan juga berselancar di lautan lepas seperti ini. Dan juga ini kameranya tidak usah kita takut lecet terkena goresan batu ataupun terkena air teman-teman, karena kita mendapatkan satu buah casing waterproof gitu ya. Nah, di sini juga untuk model dari si Bipro-nya ini namanya adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs teman-teman. Nah, jadi di sini untuk modelnya ini adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Kemudian di sini untuk videonya ini adalah 4K 30 fps dan juga 2,7K 30 fps teman-teman. Jadi ini untuk resolusinya ya. Untuk resolusi 4K gini juga untuk hasil videonya itu memang sangat bagus. Cuma memori kalian juga harus memadai teman-teman. Minimal 64 GB ya. Dan di sini juga untuk fotonya adalah 16 megapiksel dan juga ada 10 fps burst teman-teman. Jadi ini untuk fotonya ya. Kemudian di sini adalah logo WiFi seperti ini, bisa control, view, share. Nah, jadi ini maksudnya adalah kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita atau smartphone kita teman-teman dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa untuk menggunakan si WiFi-nya ini untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini untuk 4K ini maksudnya adalah untuk resolusi videonya. Kemudian di sini ada dual LCD-nya ini, yaitu front and back. Ada LCD bagian depan dan juga bagian belakangnya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada external microphone teman-teman, dimana ini berfungsi kita gunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini ada true color. True color ini adalah untuk foto dan video juga. Dan di sini untuk 40mm ini hasilnya adalah kita bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan menggunakan satu buah casing waterproof teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya di bagian samping sini ada action, record, save, dan share teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat dua foto seperti ini, bar selancar atau kayak di salju gini ya, dan juga di ombak seperti ini. Jadi bisa digunakan di tempat-tempat seperti ini juga. Dan di sini ada inside the box-nya teman-teman. Yang untuk inside the box-nya ini adalah barang bawaan yang sudah diberikan oleh si pihak Bipro-nya teman-teman ya. Nah, di bagian pertama di sini dia diberikan satu buah kamera tentunya, yaitu si barang utama. Dan di sini juga ada waterproof casing teman-teman. Nah, jadi waterproof casing ini berfungsi banget buat kita untuk melindungi si kamera Bipro-nya ya, ketika kita masukkan ke bagian dalam sini. Kemudian di sini juga ada handlebar mount. Nah, jadi handlebar mount ini dia fungsinya itu semacam baut gitu ya teman-teman ya, bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini juga ada quick release mounting dan juga di sini ada tripod mounting.
Nah, jadi di sini untuk tripod mounting dia itu bentuknya itu semacam tongkat gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memasukkan si waterproof casingnya ke bagian sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 3 unit of 5 volt amps teman-teman. Dan di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri bisa digunakan untuk melakukan charger ulang kepada si baterainya. Dan juga di sini ada base mount with adhesive. Di sini juga untuk baterainya ya, yaitu namanya adalah Li-ion baterai teman-teman. Jadi di sini Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh dan bisa di-charger ulang juga. Dan di sini juga ada open back casingnya teman-teman. Jadi di sini untuk open back casing ini adalah cadangan dari open back casing waterproofnya ini teman-teman. Nah, seperti ya, ketika di sini rusak kita bisa menggunakan yang satunya lagi seperti itu ya. Dan selanjutnya juga di sini ada untuk USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini digunakan untuk mencharger si baterainya teman-teman ya. Dan tidak hanya digunakan untuk mencharger baterai, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita dengan cara mengkoneksikan dari beepernya ke komputernya menggunakan USB kabel ini. Dan di sini juga ada straps teman-teman. Jadi straps ini dia terbuat dari kain gitu ya. Kemudian di sini ada external microphone. Nah, di sini untuk external microphone ini sendiri bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita teman-teman ya. Dan di sini ada extender for external microphone dan juga di sini ada skeleton casingnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian sini, yaitu di bagian specification-nya. Nah, yang pertama di sini terdapat untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel Sony Exmor R sensor teman-teman. Kemudian di sini ada video yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 piksel dan juga 720 piksel teman. Jadi di sini untuk 4K ini dia digunakan untuk resolusi pada videonya teman ya, untuk mendapatkan hasil video yang sangat bagus, tetapi juga memakan ruang penyimpanan yang lumayan banyak juga. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada fotonya. Nah, untuk fotonya ini yaitu JPEG format teman. Ada juga 12 megapiksel, 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapikselnya teman ya. Kemudian di sini ada lensnya ini Fix Focus f2,8 f sama dengan 3 mm teman. Kemudian di sini ada 170 derajat wide angle lensnya teman. Kemudian di sini ada LCD screen, frontnya itu atau depannya itu 0,5 inci monochrome LCD teman. Kemudian di sini bagian backnya ini adalah 2 inci LTPS LCD. Nah, di sini juga untuk portnya ini yaitu USB port mendapatkan satu ya. Untuk USB-nya ini adalah untuk mencharging si baterainya, portnya itu satu. Kemudian di sini ada HDMI yaitu portnya juga satu. Dan di sini juga 2,5 mm mic in portnya satu juga. Jadi untuk 2,5 mm mic in-nya adalah untuk eksternal mikrofonnya teman ya. Dan juga di sini ada micro SCAR-nya itu slotnya juga ada satu. Jadi di sini untuk kartu memorinya teman. Kemudian di sini untuk connection-nya adalah Wi-Fi 802.11 range up to 25 M². Nah, di sini juga untuk storage-nya atau penyimpanannya itu adalah 64 GB teman. Dan di sini untuk baterainya itu adalah 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai teman. Jadi bisa di-charger ulang juga untuk baterainya ya. Dan di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22 mm. Sini juga untuk weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan untuk waterproof-nya itu adalah up
to 40 mm deep. Jadi kedalaman yang bisa kita capai adalah 40 meter kedalaman laut, ya. Dan di sini juga terdapat burstnya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan juga di sini ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.3 gas value. Dan di sini juga ada loop record of 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record ini maksudnya teman-teman, jadi ketika kita merekam batasnya itu adalah 5 menit saja. Nah, ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati otomatis dengan sendirinya, teman-teman. Dan juga untuk perekamannya sudah langsung tersimpan ke memory card kita. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini untuk software apps-nya itu, untuk nama aplikasinya adalah Abi Pro 5 ya. Ada A kecilnya seperti ini dan juga terdapat warna perpaduan warna merah dan juga birunya. Dan di sini juga ada di App Store dan juga di Google Play Store, teman. Oke, jadi seperti itu untuk bagian bosnya. Kita lanjut ke bagian kameranya ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisan B Pro 5 untuk nama kameranya. Dan juga di sini untuk ukurannya itu tidak lebih dari tangan saya. Nah, diginikan pun masih lebih satu kelingking saya. Jadi kameranya ini lumayan imut dan juga kecil, dan juga dia mudah dibawa kemana-mana tentunya, teman-teman. Dengan ukurannya yang kecil seperti ini ya, dimasukkan ke kantong ataupun tas kecil saja sudah kalian dapat membawa kamera B Pro ini. Nah, kemudian di sini dia memiliki bodi yang serat-serat seperti ini ya, di bagian seluruhnya, di bagian warna hitam seperti ini, dan ini bagian atas sampingnya seperti ini, dan bagian bawahnya juga seperti ini, dan bagian sampingnya lagi seperti ini, teman. Dan ini memiliki 3 warna, teman. Yang pertama ada warna merah, ada warna hitam, dan juga ada warna silver seperti ini. Nah, di sini kita bakalan melihat dari lensanya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini desain lensanya itu dia berbentuk hitam atau warna hitam seperti ini dan juga berbentuk lingkaran. Nah, jadi di sini dia bentuknya seperti ini. Kemudian di sini dia ada sedikit menonjol ya di bagian lensanya. Nah, di bagian lensanya ini ada juga untuk di bagian tengahnya sini dia ukurannya itu atau kecepungannya itu sampai 170 derajat, teman. Jadi kalian yang suka dengan foto panorama tentunya sangat cocok menggunakan B Pro ini, teman. Dan saya rekomendasikan menggunakan kamera B Pro ini. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol powernya ya. Untuk tombol power ini digunakan untuk on off gitu ya, untuk mengaktifkan dan juga menghidupkan dan juga menonaktifkan si B Pro-nya, teman ya. Jadi bisa klik di bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol Wi-Fi-nya ini. Biasanya ini digunakan untuk kita mengkoneksikan ke handphone kita, teman. Caranya adalah mendownload aplikasi B Pro terlebih dahulu di handphone kita, kemudian kita bisa mengkoneksikan Wi-Fi-nya ini. Nah, jadi seperti itu caranya ya, sangat mudah banget. Kemudian di sini ada tombol atas dan juga bawahnya. Nah, jadi di sini untuk tombol ini biasanya digunakan untuk memilih menu-menu yang ada di B Pro ini yang sudah disediakan oleh si B Pro-nya, teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini untuk LCD depannya ini, dia untuk bagian depannya berukuran 0,5 inci, teman. Nah, ini ya. Kemudian LCD bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci, teman. Jadi di sini kita bisa memonitoring atau melihat angle kamera di mana yang bagus dan di mana yang jelek, teman ya. Misalnya di bagian sini dia jelek angle-nya, kita tinggal geser lagi ke bagian sini. Jadi seperti itu untuk bagian di LCD-nya, teman. Di sini juga ada ports-nya ya. Yang pertama di sini ada microphone ports. Nah, untuk microphone ports ini
digunakan untuk melakukan atau berguna untuk eksternal mikrofon tambahannya gitu ya teman-teman ya, dan juga berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Nah, di sini juga terdapat untuk USB-nya. Untuk USB ini bisa digunakan untuk mencarger baterainya. Cara menggunakannya sama persis seperti menggunakan HP Android, teman-teman. Dan di sini juga ada HDMI-nya, jarang digunakan. Dan di sini juga untuk microscard-nya atau kartu memorinya bisa digunakan untuk dimasukkan ke bagian sini. Jadi itu portnya, dan di sini juga terdapat untuk baterainya, teman-teman. Jadi baterainya itu dia berbentuk kotak dan juga dia dayanya itu sampai 1000 mAh dan bisa di charger ulang lagi, teman-teman ya. Jadi tinggal kita masukkan ke bagian bawah sini. Nah, untuk harga dari satu Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan kamera yang bagus seperti Bipro 5 ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kamera Bipro itu adalah sebuah kamera yang diprioritaskan digunakan di luar ruangan, teman-teman. Ya, walaupun di dalam ruangan juga bisa, tetapi kamera ini sangat cocok digunakan untuk di luar ruangan gitu ya, teman-teman ya. Karena kameranya ini juga sangat fleksibel banget dan ukurannya itu lumayan kecil juga. Oke, jadi kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu. Nah, di bagian depan sini dia tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Dan untuk harganya juga di 1.290.000 ya. Dan di sini juga harganya ini lumayan juga ya, di 1.200.000-an, 1.3 lah. Kemudian di sini untuk foto-foto ini adalah foto dimana kamera ini cocok digunakan, teman-teman. Yang pertama bersepeda di gunung dan juga berselancar di lautan lepas seperti ini. Dan juga ini kameranya tidak usah kita takut lecet terkena goresan batu ataupun terkena air, teman-teman, karena kita mendapatkan satu buah casing waterproof gitu ya. Nah, di sini juga untuk model dari si Bipro-nya ini namanya adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark II-S, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk modelnya ini adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark II-S. Kemudian di sini untuk videonya ini adalah 4K 30 fps dan juga 2,7K 30 fps, teman-teman. Jadi ini untuk resolusinya ya. Untuk resolusi 4K gini juga untuk hasil videonya itu memang sangat-sangat bagus. Cuma memori kalian juga harus memadai, teman-teman. Minimal 64 GB ya. Dan di sini juga untuk fotonya adalah 16 megapiksel dan juga ada 10 fps burst, teman-teman. Jadi ini untuk fotonya ya. Kemudian di sini adalah logo WiFi seperti ini, bisa control, view, share. Nah, jadi ini maksudnya adalah kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita atau smartphone kita, teman-teman, dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa untuk menggunakan si WiFi-nya ini untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini untuk 4K ini maksudnya adalah untuk resolusi videonya. Kemudian di sini ada dual LCD-nya ini, yaitu front and back. Ada LCD bagian depan dan juga bagian belakangnya gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga ada eksternal mikrofon, teman-teman, dimana ini berfungsi kita gunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini ada Truecaller. Truecaller ini adalah untuk foto dan video juga. Dan di sini untuk 40 mm ini maksudnya adalah kita bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan menggunakan satu buah casing waterproof, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya di bagian samping sini ada action, record, save, dan share, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat dua foto seperti ini, bar selancar atau sky di salju gini ya, dan juga di ombak seperti ini. Jadi bisa digunakan di tempat-tempat seperti ini juga. Dan di sini ada inside the box-nya, teman-teman. Yang untuk inside the box-nya ini adalah barang bawaan yang sudah diberikan oleh si pihak Bipro-nya, teman-teman ya. Nah, di bagian pertama di sini dia
diberikan satu buah kamera tentunya, yaitu si barang utama. Dan di sini juga ada waterproof casing teman-teman. Nah, jadi waterproof casing ini berfungsi banget buat kita untuk melindungi si kamera BIPRO-nya ya, ketika kita masukkan ke bagian dalam sini. Kemudian di sini juga ada handlebar mount. Nah, jadi handlebar mount ini dia fungsinya itu semacam baut gitu ya teman-teman ya, bisa merekatkan itu. Kemudian di sini juga ada quick release mounting dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi di sini untuk tripod mounting dia itu bentuknya itu semacam tongkat gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memasukkan si waterproof casingnya ke bagian sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 3 unit of 5 arms teman-teman. Dan di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri bisa digunakan untuk melakukan charger ulang kepada si baterainya. Dan juga di sini ada base mount with adhesive. Di sini juga untuk baterainya ya, yaitu namanya adalah Li-ion baterai teman-teman. Jadi di sini Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh dan bisa di-charger ulang juga. Dan di sini juga ada open back casingnya teman-teman. Jadi di sini untuk open back casing ini adalah cadangan dari open back casing waterproofnya ini teman-teman. Nah, seperti ya, ketika di sini rusak kita bisa menggunakan yang satunya lagi seperti itu ya. Dan selanjutnya juga di sini ada untuk USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini digunakan untuk mencharger si baterainya teman-teman ya. Dan tidak hanya digunakan untuk mencharger baterai, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita dengan cara mengkoneksikan dari BIPRO-nya ke komputernya menggunakan USB kabel ini. Dan di sini juga ada straps teman-teman. Jadi straps ini dia terbuat dari kain gitu ya. Kemudian di sini ada external microphone. Nah, di sini untuk external microphone ini sendiri bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita teman-teman ya. Dan di sini ada extender for external microphone dan juga di sini ada skeleton casingnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian sini, yaitu di bagian specification-nya. Nah, yang pertama di sini terdapat untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel Sony Exmor R sensor teman-teman. Kemudian di sini ada video yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 piksel dan juga 720 piksel teman. Jadi di sini untuk 4K ini dia digunakan untuk resolusi pada videonya teman-teman ya, untuk mendapatkan hasil video yang sangat bagus, tetapi juga memakan ruang penyimpanan yang lumayan banyak juga. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada fotonya. Nah, untuk fotonya ini yaitu JPEG format teman. Ada juga 12 megapiksel, 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapikselnya teman-teman ya. Kemudian di sini ada lensnya ini fix focus f2,8 f sama dengan 3 mm teman. Kemudian di sini ada 170 derajat wide angle lensnya teman. Kemudian di sini ada LCD screen, frontnya itu atau depannya itu 0,5 inci monokrom LCD teman. Kemudian di sini bagian backnya ini adalah 2 inci LTPS LCD. Nah, di sini juga untuk portnya ini yaitu USB port, mendapatkan satu ya. Untuk USB-nya ini adalah untuk mencharging si baterainya, portnya itu satu. Kemudian di sini ada HDMI yaitu portnya juga satu. Dan di sini juga 2,5 mm mic in portnya satu juga. Jadi untuk 2,5 mm mic in-nya adalah untuk eksternal mikrofonnya teman-teman ya. Dan juga di sini ada microscar-nya itu slotnya juga ada satu. Jadi di sini untuk kartu memorinya teman. Kemudian di sini untuk connection-nya adalah Wi-Fi 802.11 BGN range up to 25 m².
Nah, di sini juga untuk storage-nya atau penyimpanannya itu adalah 64 GB, teman. Dan di sini untuk baterainya itu adalah 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai, teman. Jadi bisa di charger ulang juga untuk baterainya ya. Dan di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22 mm. Sini juga untuk weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 mm deep. Jadi kedalaman yang bisa kita capai adalah 40 meter kedalaman laut, teman-teman. Dan di sini juga terdapat burst-nya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan juga di sini ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.3 gas value. Dan di sini juga ada loop record of 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record ini maksudnya, teman-teman, jadi ketika kita merekam batasnya itu adalah 5 menit saja. Nah, ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati otomatis dengan sendirinya, teman-teman. Dan juga untuk perekamannya sudah langsung tersimpan ke memory card kita. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini untuk software apps-nya itu untuk nama aplikasinya adalah Abi Pro 5 ya. Ada A kecilnya seperti ini dan juga terdapat warna perpaduan warna merah dan juga birunya. Dan di sini juga ada di App Store dan juga di Google Play Store, teman. Oke, jadi seperti itu untuk bagian bosnya. Kita lanjut ke bagian kameranya ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisan B Pro 5 untuk nama kameranya. Dan juga di sini untuk ukurannya itu tidak lebih dari tangan saya. Nah, diginikan pun masih lebih satu kelingking saya. Jadi kameranya ini lumayan imut dan juga kecil, dan juga dia mudah dibawa kemana-mana tentunya, teman-teman. Dengan ukurannya yang kecil seperti ini ya, dimasukkan ke kantong ataupun tas kecil saja sudah kalian dapat membawa kamera B Pro ini. Nah, kemudian di sini dia memiliki bodi yang serat-serat seperti ini ya, di bagian seluruhnya, di bagian warna hitam seperti ini. Dan ini bagian atas, sampingnya seperti ini, dan bagian bawahnya juga seperti ini, dan bagian sampingnya lagi seperti ini, teman. Dan ini memiliki 3 warna, teman. Yang pertama ada warna merah, ada warna hitam, dan juga ada warna silver seperti ini. Nah, di sini kita bakalan melihat dari lensanya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini desain lensanya itu dia berbentuk hitam atau warna hitam seperti ini dan juga berbentuk lingkaran. Nah, jadi di sini dia bentuknya seperti ini. Kemudian di sini dia ada sedikit menonjol ya di bagian lensanya. Nah, di bagian lensanya ini ada juga untuk di bagian tengahnya sini, dia ukurannya itu atau kecepungannya itu sampai 170 derajat, teman. Jadi kalian yang suka dengan foto panorama tentunya sangat cocok menggunakan B Pro ini, teman. Dan saya rekomendasikan menggunakan kamera B Pro ini. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol powernya ya. Untuk tombol power ini digunakan untuk on off gitu ya, untuk mengaktifkan dan juga menghidupkan dan juga menonaktifkan si B Pro-nya, teman ya. Jadi bisa klik di bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol Wi-Fi-nya ini. Biasanya ini digunakan untuk kita mengkoneksikan ke handphone kita, teman. Caranya adalah mendownload aplikasi B Pro terlebih dahulu di handphone kita, kemudian kita bisa mengkoneksikan Wi-Fi-nya ini. Nah, jadi seperti itu caranya ya, sangat mudah banget. Kemudian di sini ada tombol atas dan juga bawahnya. Nah, jadi di sini untuk tombol ini biasanya digunakan untuk memilih menu-menu yang ada di B Pro ini yang sudah disediakan oleh si B Pro-nya, teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini untuk LCD depannya ini, dia untuk bagian depannya berukuran 0,5 inci, teman. Nah, ini ya. Kemudian
LCD bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci teman-teman. Jadi di sini kita bisa memonitoring atau melihat angle kamera di mana yang bagus dan di mana yang jelek teman-teman ya. Misalnya di bagian sini dia jelek angle-nya, kita tinggal geser lagi ke bagian sini. Nah, jadi seperti itu untuk bagian di LCD-nya teman-teman. Di sini juga ada ports-portsnya ya. Yang pertama di sini ada microphone ports. Nah, untuk microphone ports ini digunakan untuk melakukan atau berguna untuk eksternal mikrofon tambahannya gitu ya teman-teman ya. Dan juga berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Nah, di sini juga terdapat untuk USB-nya. Untuk USB ini bisa digunakan untuk mencharger baterainya. Dan menggunakannya sama persis seperti menggunakan HP Android, teman. Dan di sini juga ada HDMI-nya, jarang digunakan. Dan di sini juga untuk microscard-nya atau kartu memorinya bisa digunakan untuk dimasukkan ke bagian sini. Jadi itu portnya, dan di sini juga terdapat untuk baterainya, teman. Jadi baterainya itu dia berbentuk kotak dan juga dia dayanya itu sampai 1000 mAh dan bisa di charger ulang lagi teman ya. Jadi tinggal kita masukkan ke bagian bawah sini. Nah, untuk harga dari satu Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan kamera yang bagus seperti Bipro 5 ini ya teman. Nah teman-teman, jadi kamera Bipro itu adalah sebuah kamera yang diprioritaskan digunakan di luar ruangan teman. Ya walaupun di dalam ruangan juga bisa, tetapi kamera ini sangat cocok digunakan untuk di luar ruangan gitu ya teman ya. Karena kameranya ini juga sangat fleksibel banget dan ukurannya itu lumayan kecil juga. Oke, jadi kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu. Nah, di bagian depan sini dia tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Dan untuk harganya juga di 1.290.000 ya. Dan di sini juga harganya ini lumayan juga ya. Di 1.200-an, 1.3 lah. Kemudian di sini untuk foto-foto ini adalah foto di mana kamera ini cocok digunakan, teman. Yang pertama bersepeda di gunung dan juga berselancar di lautan lepas seperti ini. Dan juga ini kameranya tidak usah kita takut lecet terkena goresan batu ataupun terkena air teman, karena kita mendapatkan satu buah casing waterproof gitu ya. Nah, di sini juga untuk model dari si Bipro-nya ini namanya adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs teman. Nah, jadi di sini untuk modelnya ini adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Kemudian di sini untuk videonya ini adalah 4K 30 fps dan juga 2,7K 30 fps teman. Jadi ini untuk resolusinya ya. Untuk resolusi 4K gini juga untuk hasil videonya itu memang sangat bagus. Cuma memori kalian juga harus memadai teman. Minimal 64 GB ya. Dan di sini juga untuk fotonya adalah 16 megapiksel dan juga ada 10 fps burst teman. Jadi ini untuk fotonya ya. Kemudian di sini adalah logo WiFi seperti ini, bisa control view share. Nah, jadi ini maksudnya adalah kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita atau smartphone kita teman dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa untuk menggunakan si WiFi-nya ini untuk mengkondisikan ke handphone kita. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini untuk 4K ini maksudnya adalah untuk resolusi videonya. Kemudian di sini ada dual LCD-nya ini yaitu front and back. Ada LCD bagian depan dan juga bagian belakangnya gitu ya teman ya. Nah, di sini juga ada external microphone teman-teman, dimana ini berfungsi kita gunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini ada True Color. True Color ini adalah untuk foto dan video juga. Dan di sini untuk 40mm ini maksudnya adalah kita bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan menggunakan satu buah casing waterproof teman. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya di bagian samping sini ada action, record, save, dan share teman.
Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat dua foto seperti ini, bar selancar atau kayak di salju gini ya, dan juga di ombak seperti ini. Jadi bisa digunakan di tempat-tempat seperti ini juga. Dan di sini ada inside the box-nya teman. Yang untuk inside the box-nya ini adalah barang bawaan yang sudah diberikan oleh si pihak Bipro-nya teman ya. Nah, di bagian pertama di sini dia diberikan satu buah kamera tentunya, yaitu si barang utama. Dan di sini juga ada waterproof casing teman-teman. Nah, jadi waterproof casing ini berfungsi banget buat kita untuk melindungi si kamera Bipro-nya ya, ketika kita masukkan ke bagian dalam sini. Kemudian di sini juga ada handlebar mount. Nah, jadi handlebar mount ini dia fungsinya itu semacam baut gitu ya teman-teman ya, bisa merekatkan itu. Kemudian di sini juga ada quick release mounting dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi di sini untuk tripod mounting dia itu bentuknya itu semacam tongkat gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memasukkan si waterproof casingnya ke bagian sini teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 3 unit of 5V arms teman-teman. Dan di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri bisa digunakan untuk melakukan charger ulang kepada si baterainya. Dan juga di sini ada base mount with adhesive. Di sini juga untuk baterainya ya, yaitu namanya adalah Li-ion baterai teman-teman. Jadi di sini Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh dan bisa di-charger ulang juga. Dan di sini juga ada open back casingnya teman-teman. Jadi di sini untuk open back casing ini adalah cadangan dari open back casing waterproofnya ini teman-teman. Nah, seperti ya, ketika di sini rusak kita bisa menggunakan yang satunya lagi seperti itu ya. Dan selanjutnya juga di sini ada untuk USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini digunakan untuk mencharger si baterainya teman-teman ya. Dan tidak hanya digunakan untuk mencharger baterai, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita dengan cara mengkoneksikan dari Bipro-nya ke komputernya menggunakan USB kabel ini. Dan di sini juga ada straps teman. Jadi straps ini dia terbuat dari kain gitu ya. Kemudian di sini ada external microphone. Nah, di sini untuk external microphone ini sendiri bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita teman-teman ya. Dan di sini ada extender for external microphone dan juga di sini ada skeleton casingnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian sini, yaitu di bagian specification-nya. Nah, yang pertama di sini terdapat untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel Sony Exmor R sensor teman-teman. Kemudian di sini ada video yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 pixel dan juga 720 pixel teman. Jadi di sini untuk 4K ini dia digunakan untuk resolusi pada videonya teman ya, untuk mendapatkan hasil video yang sangat-sangat bagus, tetapi juga memakan ruang penyimpanan yang lumayan banyak juga. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada fotonya. Nah, untuk fotonya ini yaitu JPEG format teman. Ada juga 12 megapiksel, 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapikselnya teman ya. Kemudian di sini ada lensnya ini fix focus f2,8 f sama dengan 3 mm teman. Kemudian di sini ada 170 derajat wide angle lensnya teman. Kemudian di sini ada LCD screen, frontnya itu atau depannya itu 0,5 inci monokrom LCD teman. Kemudian di sini bagian backnya ini adalah 2 inci LTPS LCD. Nah, di sini juga untuk portnya ini yaitu USB port, mendapatkan satu ya. Untuk USB-nya ini adalah untuk mencharging si baterainya, portnya itu satu. Kemudian di sini ada HDMI yaitu portnya juga satu.
Dan di sini juga 2,5 mm mic in portnya satu juga. Jadi untuk 2,5 mm mic in-nya adalah untuk eksternal mikrofonnya teman ya. Dan juga di sini ada microscar-nya itu slotnya juga ada satu. Jadi di sini untuk kartu memorinya teman. Kemudian di sini untuk connection-nya adalah Wi-Fi 802.11 BGN range up to 25 M². Nah, di sini juga untuk storage-nya atau penyimpanannya itu adalah 64 GB, teman. Dan di sini untuk baterainya itu adalah 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai, teman. Jadi bisa di-charger ulang juga untuk baterainya ya. Dan di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22 mm. Sini juga untuk weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 mm deep. Jadi kedalaman yang bisa kita capai adalah 40 meter kedalaman laut, teman ya. Dan di sini juga terdapat burst-nya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel, teman. Nah, seperti itu. Kemudian sini ada time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan juga di sini ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.33 value. Dan di sini juga ada loop record of 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record ini maksudnya teman-teman, jadi ketika kita merekam batasnya itu adalah 5 menit saja. Nah, ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati otomatis dengan sendirinya, teman. Dan juga untuk perekamannya sudah langsung tersimpan ke memory card kita. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini untuk software apps-nya itu untuk nama aplikasinya adalah Abi Pro 5 ya. Ada A kecilnya seperti ini dan juga terdapat warna perpaduan warna merah dan juga birunya. Dan di sini juga ada di App Store dan juga di Google Play Store, teman. Oke, jadi seperti itu untuk bagian bosnya. Kita lanjut ke bagian kameranya ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisan B Pro 5 untuk nama kameranya. Dan juga di sini untuk ukurannya itu tidak lebih dari tangan saya. Nah, diginikan pun masih lebih satu kelingking saya. Jadi kameranya ini lumayan imut dan juga kecil, dan juga dia mudah dibawa kemana-mana tentunya teman-teman. Dengan ukurannya yang kecil seperti ini ya, dimasukkan ke kantong ataupun tas kecil saja sudah kalian dapat membawa kamera B Pro ini. Nah, kemudian di sini dia memiliki bodi yang serat-serat seperti ini ya, di bagian seluruhnya, di bagian warna hitam seperti ini. Dan ini bagian atas, sampingnya seperti ini, dan bagian bawahnya juga seperti ini, dan bagian sampingnya lagi seperti ini, teman. Dan ini memiliki 3 warna, teman. Yang pertama ada warna merah, ada warna hitam, dan juga ada warna silver seperti ini. Nah, di sini kita bakalan melihat dari lensanya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini desain lensanya itu dia berbentuk hitam atau warna hitam seperti ini dan juga berbentuk lingkaran. Nah, jadi di sini dia bentuknya seperti ini. Kemudian di sini dia ada sedikit menonjol ya di bagian lensanya. Nah, di bagian lensanya ini ada juga untuk di bagian tengahnya sini dia ukurannya itu atau kecepungannya itu sampai 170 derajat, teman. Jadi kalian yang suka dengan foto panorama tentunya sangat cocok menggunakan B Pro ini, teman. Dan saya rekomendasikan menggunakan kamera B Pro ini. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol powernya ya. Untuk tombol power ini digunakan untuk on off gitu ya, untuk mengaktifkan dan juga menghidupkan dan juga menonaktifkan si bibernya, teman ya. Jadi bisa klik di bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol Wi-Fi-nya ini. Biasanya ini digunakan untuk kita mengkoneksikan ke handphone kita, teman. Caranya adalah mendownload aplikasi B Pro terlebih dahulu di handphone kita, kemudian kita bisa mengkoneksikan
wifi-nya ini. Nah, jadi seperti itu caranya ya, sangat mudah banget. Kemudian di sini ada tombol atas dan juga bawahnya. Nah, jadi di sini untuk tombol ini biasanya digunakan untuk memilih menu-menu yang ada di Bipro ini yang sudah disediakan oleh si Bipro-nya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini untuk LCD depan ini, dia untuk bagian depannya berukuran 0,5 inci, teman-teman. Nah, ini ya. Kemudian LCD bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci, teman-teman. Jadi di sini kita bisa memonitoring atau melihat angle kamera di mana yang bagus dan di mana yang jelek, teman-teman ya. Misalnya di bagian sini dia jelek angle-nya, kita tinggal geser lagi ke bagian sini. Nah, jadi seperti itu untuk bagian di LCD-nya, teman-teman. Di sini juga ada ports-portsnya ya. Yang pertama di sini ada microphone port. Nah, untuk microphone port ini digunakan untuk melakukan atau berguna untuk eksternal mikrofon tambahannya gitu ya, teman-teman ya. Dan juga berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Nah, di sini juga terdapat untuk USB-nya. Untuk USB ini bisa digunakan untuk mencharger baterainya. Cara menggunakannya sama persis seperti menggunakan HP Android, teman. Dan di sini juga ada HDMI-nya, jarang digunakan. Dan di sini juga untuk microscard-nya atau kartu memorinya bisa digunakan untuk dimasukkan ke bagian sini. Jadi itu portnya, dan di sini juga terdapat untuk baterainya, teman. Jadi baterainya itu dia berbentuk kotak dan juga dia dayanya itu sampai 1000 mAh dan bisa di charger ulang lagi, teman ya. Jadi tinggal kita masukkan ke bagian bawah sini. Nah, untuk harga dari satu Bipro ini adalah di harga 1.290.000-an, teman-teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan kamera yang bagus seperti Bipro 5 ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kamera Bipro itu adalah sebuah kamera yang diprioritaskan digunakan di luar ruangan, teman. Ya, walaupun di dalam ruangan juga bisa, tetapi kamera ini sangat cocok digunakan untuk di luar ruangan gitu ya, teman-teman ya. Karena kameranya ini juga sangat fleksibel banget dan ukurannya itu lumayan kecil juga. Oke, jadi kita bakalan bahas dari boxnya terlebih dahulu. Nah, di bagian depan sini dia tertulis Brica Nova Innovation Never Ends. Dan untuk harganya juga di 1.290.000 ya. Dan di sini juga harganya ini lumayan juga ya, di 1.200.000-an, 1.3 lah. Kemudian di sini untuk foto-foto ini adalah foto di mana kamera ini cocok digunakan, teman. Yang pertama bersepeda di gunung dan juga berselancar di lautan lepas seperti ini. Dan juga ini kameranya tidak usah kita takut lecet terkena goresan batu ataupun terkena air, teman, karena kita mendapatkan satu buah casing waterproof gitu ya. Nah, di sini juga untuk model dari si Bipro-nya ini namanya adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs, teman. Nah, jadi di sini untuk modelnya ini adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark IIs. Kemudian di sini untuk videonya ini adalah 4K 30 fps dan juga 2,7K 30 fps, teman. Jadi ini untuk resolusinya ya. Untuk resolusi 4K gini juga untuk hasil videonya itu memang sangat-sangat bagus. Cuma memori kalian juga harus memadai, teman. Minimal 64 GB ya. Dan di sini juga untuk fotonya adalah 16 megapiksel dan juga ada 10 fps burst, teman. Jadi ini untuk fotonya ya. Kemudian di sini adalah logo WiFi seperti ini, bisa control, view, share. Nah, jadi ini maksudnya adalah kita bisa mengkoneksikan ke handphone kita atau smartphone kita, teman, dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa untuk menggunakan si WiFi-nya ini untuk mengkoneksikan ke handphone kita. Kemudian kita lanjut ke bagian sini. Nah, di sini untuk 4K ini maksudnya adalah untuk resolusi videonya. Kemudian di sini ada dual LCD-nya ini, yaitu front and back. Ada LCD bagian depan dan juga bagian belakangnya gitu ya, teman ya. Nah, di sini juga ada external mikrofon, teman-teman.
dimana ini berfungsi kita gunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Dan di sini ada Truecaller. Truecaller ini adalah untuk foto dan video juga. Dan di sini untuk 40mm ini maksudnya adalah kita bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan menggunakan satu buah casing waterproof, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya di bagian samping sini ada action, record, save, dan share, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat dua foto seperti ini, bar selancar atau kayak di salju gini ya, dan juga di ombak seperti ini. Jadi bisa digunakan di tempat-tempat seperti ini juga. Dan di sini ada inside the box-nya, teman-teman. Yang untuk inside the box-nya ini adalah barang bawaan yang sudah diberikan oleh si pihak Bipro-nya, teman-teman ya. Nah, di bagian pertama di sini dia diberikan satu buah kamera tentunya, yaitu si barang utama. Dan di sini juga ada waterproof casing, teman-teman. Nah, jadi waterproof casing ini berfungsi banget buat kita untuk melindungi si kamera Bipro-nya ya, ketika kita masukkan ke bagian dalam sini. Kemudian di sini juga ada handlebar mount. Nah, jadi handlebar mount ini dia fungsinya itu semacam baut gitu ya, teman-teman ya. Bisa merekatkan gitu. Kemudian di sini juga ada quick release mounting dan juga di sini ada tripod mounting. Nah, jadi di sini untuk tripod mounting dia itu bentuknya itu semacam tongkat gitu ya, teman-teman ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memasukkan si waterproof casingnya ke bagian sini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Dan di sini juga terdapat 3 unit of 5 arms, teman-teman. Dan di sini ada charger unit. Nah, untuk charger unit ini sendiri bisa digunakan untuk melakukan charger ulang kepada si baterainya. Dan juga di sini ada base mount with adhesive. Di sini juga untuk baterainya ya, yaitu namanya adalah Li-ion baterai, teman-teman. Jadi di sini Li-ion baterai ini dia menampung daya hingga 1000 mAh dan bisa di-charger ulang juga. Dan di sini juga ada open back casingnya, teman-teman. Jadi di sini untuk open back casing ini adalah cadangan dari open back casing waterproofnya ini, teman-teman. Nah, seperti ya, ketika di sini rusak kita bisa menggunakan yang satunya lagi seperti itu ya. Dan selanjutnya juga di sini ada untuk USB kabel. Nah, untuk USB kabel ini digunakan untuk mencarger si baterainya, teman-teman ya. Dan tidak hanya digunakan untuk mencarger baterai, ini juga bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke perangkat komputer kita dengan cara mengkoneksikan dari Bipro-nya ke komputernya menggunakan USB kabel ini. Dan di sini juga ada straps, teman-teman. Jadi straps ini dia terbuat dari kain gitu ya. Kemudian di sini ada external microphone. Nah, di sini untuk external microphone ini sendiri bisa digunakan untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita, teman-teman ya. Dan di sini ada extender for external microphone dan juga di sini ada skeleton casingnya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke bagian sini, yaitu di bagian specification-nya. Nah, yang pertama di sini terdapat untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel Sony Exmor R sensor, teman. Kemudian di sini ada video yaitu MP4 H264 30 Mbps 4K 2.7K 1080 piksel dan juga 720 piksel, teman. Jadi di sini untuk 4K ini dia digunakan untuk resolusi pada videonya, teman ya, untuk mendapatkan hasil video yang sangat-sangat bagus, tetapi juga memakan ruang penyimpanan yang lumayan banyak juga. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada fotonya. Nah, untuk fotonya ini yaitu JPEG format, teman. Ada juga 12 megapiksel, 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan juga 2 megapikselnya, teman ya. Kemudian di sini ada lensnya ini fix focus f2,8, f sama dengan 3 mm, teman. Kemudian di sini ada 170 derajat wide angle lensnya, teman.
Kemudian di sini ada LCD screen, frontnya itu atau depannya itu 0,5 inci monokrom LCD teman. Kemudian di sini bagian backnya ini adalah 2 inci LTPS LCD. Nah di sini juga untuk portnya ini yaitu USB port, mendapatkan satu ya. Untuk USB-nya ini adalah untuk mencharging si baterainya, portnya itu satu. Kemudian di sini ada HDMI yaitu portnya juga satu. Dan di sini juga 2,5 mm mic in portnya satu juga. Jadi untuk 2,5 mm mic in-nya adalah untuk eksternal mikrofonnya teman ya. Dan juga di sini ada micro SCAR-nya itu slotnya juga ada satu. Jadi di sini untuk kartu memorinya teman. Kemudian di sini untuk connection-nya adalah Wi-Fi 802.11 PGN range up to 25 m². Nah di sini juga untuk storage-nya atau penyimpanannya itu adalah 64 GB teman. Dan di sini untuk baterainya itu adalah 1000 mAh rechargeable Li-ion baterai teman. Jadi bisa di charger ulang juga untuk baterainya ya. Dan di sini untuk dimensionnya unit only 60 x 41 x 22 mm. Di sini juga untuk weight-nya adalah unit only 65 gram. Dan untuk waterproof-nya itu adalah up to 40 mm deep. Jadi kedalaman yang bisa kita capai adalah 40 meter kedalaman laut teman ya. Dan di sini juga terdapat burst-nya itu up to 10 foto per shoot 16 megapiksel teman. Nah seperti itu. Kemudian di sini ada time lapse-nya itu 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 second interval. Dan juga di sini ada exposure-nya min 2.0, 2 plus 2.0 with 0.3 gas value. Dan di sini juga ada loop record off 2 menit, 3 menit dan juga 5 menit. Nah, jadi di sini untuk loop record ini maksudnya teman-teman, jadi ketika kita merekam batasnya itu adalah 5 menit saja. Nah, ketika sudah mencapai 5 menit dia bakalan mati otomatis dengan sendirinya, teman-teman. Dan juga untuk perekamannya sudah langsung tersimpan ke memory card kita. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini untuk software apps-nya itu untuk nama aplikasinya adalah Abi Pro 5 ya. Ada A kecilnya seperti ini dan juga terdapat warna perpaduan warna merah dan juga birunya. Dan di sini juga ada di App Store dan juga di Google Play Store, teman. Oke, jadi seperti itu untuk bagian bosnya. Kita lanjut ke bagian kameranya ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tulisan B Pro 5 untuk nama kameranya dan juga di sini untuk ukurannya itu tidak lebih dari tangan saya. Nah, diginikan pun masih lebih satu kelingking saya. Jadi kameranya ini lumayan imut dan juga kecil dan juga dia mudah dibawa kemana-mana tentunya teman-teman. Dengan ukurannya yang kecil seperti ini ya, dimasukkan ke kantong ataupun tas kecil saja sudah kalian dapat membawa kamera B Pro ini. Nah, kemudian di sini dia memiliki bodi yang serat-serat seperti ini ya, di bagian seluruhnya, di bagian warna hitam seperti ini, dan ini bagian atas sampingnya seperti ini, dan bagian bawahnya juga seperti ini, dan bagian sampingnya lagi seperti ini teman-teman. Dan ini memiliki 3 warna teman. Yang pertama ada warna merah, ada warna hitam dan juga ada warna silver seperti ini. Nah, di sini kita bakalan melihat dari lensanya terlebih dahulu ya. Nah, jadi di sini desain lensanya itu dia berbentuk hitam atau warna hitam seperti ini dan juga berbentuk lingkaran. Nah, jadi di sini dia bentuknya seperti ini. Kemudian di sini dia ada sedikit menonjol ya di bagian lensanya. Nah, di bagian lensanya ini ada juga untuk di bagian tengahnya sini dia ukurannya itu atau kecepungannya itu sampai 170 derajat teman. Jadi kalian yang suka dengan foto panorama tentunya sangat cocok menggunakan B Pro ini teman. Dan saya rekomendasikan menggunakan kamera B Pro ini. Nah, di sini juga terdapat untuk tombol powernya ya.
Untuk tombol power ini digunakan untuk on off gitu ya, untuk mengaktifkan dan juga menghidupkan dan juga menonaktifkan si vibronya namanya. Jadi bisa klik di bagian sini. Kemudian di sini juga terdapat untuk tombol wifi-nya ini. Biasanya ini digunakan untuk kita mengkoneksikan ke handphone kita teman. Caranya adalah mendownload aplikasi Vibro terlebih dahulu di handphone kita, kemudian kita bisa mengkoneksikan wifi-nya ini. Nah, jadi seperti itu caranya ya, sangat mudah banget. Kemudian di sini ada tombol atas dan juga bawahnya. Nah, jadi di sini untuk tombol ini biasanya digunakan untuk memilih menu-menu yang ada di Vibro ini yang sudah disediakan oleh si Vibro-nya teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sini untuk LCD depannya ini, dia untuk bagian depannya berukuran 0,5 inci teman. Nah ini ya. Kemudian LCD bagian belakangnya ini dia berukuran 2 inci teman. Jadi di sini kita bisa memonitoring atau melihat angle-angle kamera di mana yang bagus dan di mana yang jelek teman ya. Misalnya di bagian sini dia jelek angle-nya, kita tinggal geser lagi ke bagian sini. Nah, jadi seperti itu untuk bagian di LCD-nya teman. Di sini juga ada ports-portsnya ya. Yang pertama di sini ada microphone ports. Nah, untuk microphone ports ini digunakan untuk melakukan atau berguna untuk eksternal mikrofon tambahannya gitu ya teman ya, dan juga berfungsi untuk menjernihkan perekaman pada suara video kita. Nah, di sini juga terdapat untuk USB-nya. Untuk USB ini bisa digunakan untuk mencarger baterainya. Cara menggunakannya sama persis seperti menggunakan HP Android teman. Dan di sini juga ada HDMI-nya, jarang digunakan. Dan di sini juga untuk microSD card-nya atau kartu memorinya bisa digunakan untuk dimasukkan ke bagian sini. Jadi itu portnya, dan di sini juga terdapat untuk baterainya teman. Jadi baterainya itu dia berbentuk kotak dan juga dia dayanya itu sampai 1000 mAh dan bisa di charger ulang lagi teman ya. Jadi tinggal kita masukkan ke bagian bawah sini. Nah, untuk harga dari satu Vibro ini adalah di harga 1.290.000-an teman. Jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan kamera yang bagus seperti Vibro 5 ini ya teman. Nah teman-teman, jadi itu dia pembahasan tentang sebuah kamera Vibro ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Quad. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.